Halo Pak, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang akustik kelautan dan deteksi bawah air, Physical Properties of Acoustic Waves in Water. Next. Berikut nama dan NIM dari anggota kelompok kami, kelompok 7. Next. Berikut visi dan misi Ilmu Kelautan Universitas Udayana. Next. Bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Inyamana Disaputra dengan NIM awalan 22 dan akhiran 108. Gelombang akustik dalam air merupakan fenomena alam yang melibatkan propagasi atau penyebaran suara melalui medium air. Kecepatan, intensitas, dan frekuensi adalah tiga sifat fisik utama gelombang akustik. Kecepatan gelombang akustik adalah seberapa cepat gelombang tersebut merambat melalui medium. Intensitas gelombang akustik menggambarkan jumlah energi yang dilewatkan melalui satu area tertentu dalam satuan waktu. Frekuensi gelombang akustik adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Kecepatan suara dalam air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, salinitas, dan tekanan. Suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan gelombang suara karena meningkatnya suhu menyebabkan partikel air bergerak lebih cepat, yang mengakibatkan gelombang suara merambat lebih cepat. Selain itu, salinitas air juga berperan penting. Air laut yang lebih asin memiliki kecepatan gelombang suara yang lebih tinggi daripada air tawar. Tekanan juga mempengaruhi kecepatan gelombang suara karena perbedaan tekanan dapat menyebabkan perubahan kepadatan air. Gelombang akustik dalam air memiliki beberapa aplikasi penting termasuk dalam bidang komunikasi bawah air dan navigasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ebede Ovi Bulan Cariza dengan NIM awalan 22 dan akhiran 132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi gelombang akustik dalam satu dimensi. Gelombang akustik dalam satu dimensi adalah perambatan getaran mekanis dalam medium yang terjadi dalam satu arah saja. Gelombang ini berbeda dengan gelombang dalam dua atau tiga dimensi, di mana gelombang dua atau tiga dimensi merambat lebih dari satu arah. Gelombang akustik satu dimensi ini merupakan gelombang longitudinal, yang berarti getaran atau gangguan mekanis yang terjadi sepanjang arah perambatan gelombang. Berikut adalah gambar gelombang akustik dalam satu dimensi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Admitia Karsa Sitorus dengan NIM awalan 22 dan akhiran 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian gelombang satu dimensi, di mana masalah getaran dari dawa yang direnggangkan sering disebut dengan persamaan gelombang satu dimensi. Metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persamaan gelombang ini ada dua. Yang pertama yaitu transformasi Laplace, yang merupakan transformasi integral yang dapat menyelesaikan berbagai persamaan diferensial biasa linear. Transformasi ini memudahkan penyelesaian fungsi integral fraksional dan turunan fraksional. Dilakukan dengan mengubah domain waktu T ke frekuensi S, di mana waktu T merupakan variabel nyata dan frekuensi S merupakan variabel yang lebih kompleks. Yang kedua ada solusi D'Alembert yang digunakan pertama kali oleh Jean Leron D'Alembert dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Persamaan ini menggunakan variabel bebas baru yang diperoleh dari karakteristik PDP yang sebelumnya sudah ditransformasikan ke dalam bentuk kanonik. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresiana Tanyanda Puspitasari dengan NIM awalan 22 akhiran 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik gelombang dalam satu dimensi.
Jadi berdasarkan bidang akustik dan kelautan deteksi bawah air, ada beberapa karakteristik yang dapat mencirikan gelombang satu dimensi, yaitu yang pertama itu ada kecepatan, di mana kecepatan ini merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang akustik dalam satuan waktu. Kecepatan ini sangat bergantung pada medium yang dilalui oleh gelombangnya. Contoh medium itu ada berupa air ataupun udara. Ada juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari kecepatan gelombang. Yang pertama itu ada medium, suhu, dan kepadatan. Nah, ada satu fakta yang dari kecepatan gelombang ini, di mana kecepatan gelombang medium air itu akan lebih cepat dibandingkan medium udara. Kemudian yang kedua itu ada frekuensi. Frekuensi sendiri itu merupakan jumlah gelombang yang melalui suatu titik setiap detiknya. Maka frekuensi gelombang akustik itu dapat diartikan sebagai menghitung rentang frekuensi yang dihasilkan di laut, di mana setiap rentang frekuensi tertentu akan memiliki nilai fungsional yang berbeda dan diaplikasikan di bidang yang berbeda juga. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari frekuensi gelombang. Yang pertama itu ada kedalaman airnya, kemudian kejernihan air, yang terakhir itu ada jenis biota laut. Next slide. Karakteristik yang ketiga itu ada periode. Penjelasan dari periode sendiri itu yaitu adalah gelombang akustik laut yang mengacu pada waktu yang dibutuhkan satu siklus gelombang akustik lengkap untuk dilalui, di mana ini diukur dalam satuan detik dan merupakan kebalikan dari frekuensi gelombang yang diukur dalam hertz. Periode gelombang ini berbanding terbalik dengan kecepatan gelombang, di mana semakin cepat gelombang, semakin pendek periodenya, dan semakin tinggi frekuensi, semakin pendek periodenya. Adapun contoh dari periode gelombang, yaitu adalah suara lumba-lumba yang memiliki frekuensi sekitar 1 kHz dengan periode 0,001 detik, dan contoh lainnya itu ada gempa bumi yang memiliki frekuensi sekitar 1 Hz dengan periode 1 detik. Dan yang terakhir adalah amplitudo, di mana amplitudo ini merupakan gelombang akustik laut yang mengacu pada besaran perubahan tekanan yang disebabkan oleh gelombang suara yang melambat di dalam air. Besaran amplitudo ini dapat memberikan informasi penting tentang berbagai aspek lautan berdasarkan yang pertama itu ada kekuatan sumber suara, di mana saat kuat maka akan menunjukkan amplitudo yang lebih besar. Yang kedua itu ada jarak sumber suara. Amplitudo itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber suara. Yang terakhir itu ada sifat dasar laut, di mana dasar laut yang keras atau berbatu itu akan memantulkan lebih banyak gelombang suara dibandingkan dasar laut yang lunak atau berlumpur. Untuk materi selanjutnya akan Baik, perkenalkan nama saya Adventinus Putra Maria Wiratamameus dengan awalan NIM 22 dan akhiran 103. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu refleksi, refraksi, dan interferensi gelombang dalam air. Next. Pada slide terdapat gambar 1 dan 2. Jadi gambar 1 itu adalah refleksi. Refleksi ini adalah pembelokan gelombang ketika masuk ke dalam medium yang lebih rapat. Misalnya saat cahaya memantul dari permukaan air. Terus yang gambar yang kedua itu adalah refraksi. Refraksi ini merupakan pembelokan gelombang saat melalui antar muka yang berbeda atau medium yang sedikit berbeda. Seperti saat cahaya memasuki air dan mengalami perubahan arah. Next. Pada gambar ketiga, ini adalah interferensi gelombang dalam air. Interferensi ini merupakan perpaduan dua gelombang yang bisa saling menguatkan dan bisa juga saling melemahkan, tergantung dengan sesuai keselarasan fase antar dua gelombang tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dinda Amelia dengan NIM 2213511058. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang 3 dimensi. Gelombang 3 dimensi merupakan gelombang yang arah rambatannya ke segala arah. Susunan model 3 dimensi adalah salah satu bagian dari informasi geospasial.
Contoh dari gelombang 3 dimensi yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang cahaya. Adapun parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang dalam air yaitu jarak. Jarak antara sumber dan reseptor gelombang akan mempengaruhi kuatnya sinyal gelombang. Yang kedua ada tinggi antena. Tinggi antena akan mempengaruhi jari-jari sel dan sudut HPBW atau horizontal polarization beam width yang akan mempengaruhi cangkupan sinyal yang terjadi. Yang ketiga ada jenis area pengukuran. Jenis area pengukuran akan mempengaruhi nilai level daya dan path loss sinyal gelombang. Kemudian ada cuaca dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi propagasi gelombang dalam air karena air merupakan penghalang gelombang microwave. Lalu ada material yang dimaksud adalah material yang ditemukan dalam air seperti pohon atau kayu. Kemudian ada kedalaman. Kedalaman fluida akan mempengaruhi asumsi persamaan gelombang air dangkal. Contoh persamaan gelombang 3 dimensi dan parameter yang mempengaruhi propagasi gelombang dalam air adalah acoustic wave underwater atau dapat dicirikan dengan mediumnya tidak kental dan tidak terrotasi. Penghitungannya bisa menggunakan metode pemisahan variabel. Yang kedua ada shallow water equation atau persamaan gelombang air dangkal. Pemodelannya pergerakan gelombang dalam fluida ideal dengan asumsi kedalaman fluida relatif kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Kemudian yang terakhir ada ground wave atau gelombang bumi. Merambat mengikuti bentuk atau kontur dari permukaan bumi dan merambat pada jarak yang cukup jauh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan Pak, nama saya Rabzul Atinda dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik gelombang dalam 3 dimensi. Next. Next slide. Oke. Gelombang dalam 3 dimensi memiliki beberapa karakteristik umum yang mencakup 3 hal, yaitu perambatan, polarisasi, dan interferensi. Perambatan berarti gelombang dalam 3 dimensi dapat merambat dalam berbagai arah, tidak hanya terbatas pada satu arah seperti pada gelombang 1 dimensi. Polarisasi adalah gelombang dalam 3 dimensi dapat memiliki polarisasi yang kompleks, yang berarti arah getaran gelombangnya dapat bervariasi dalam 3 dimensi. Dan terakhir, interferensi, yang berarti gelombang dalam 3 dimensi dapat saling berinterferensi saat bertemu satu sama lain. Kemudian, karakteristik yang penting, kemudian gelombang 3 dimensi juga memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu pola radiasi, pola interferensi, dan penyebaran energi gelombang dalam medium seperti air. Next. Selanjutnya, pengaruh medium perantara dalam bidang 3 dimensi. Pengaruh medium perantara dalam 3 dimensi, khususnya dalam konteks akustik kelautan dan deteksi bawah air, sangatlah signifikan dan memiliki sifat yang kompleks yang secara langsung mempengaruhi perilaku gelombang akustik. Terdapat dua aspek dari medium perantara dalam bidang 3 dimensi. Adapun aspeknya sebagai berikut, yaitu kepadatan air dan kecepatan suara dalam air. Kepadatan air tidak homogen di seluruh wilayah laut. Ia berubah-ubah akibat perbedaan suhu, salinitas, dan tekanan. Variasi ini menghasilkan gradien kepadatan yang mempengaruhi laju propagasi gelombang. Yang kedua, kecepatan suara dalam air. Kecepatan suara dalam air memiliki dampak besar pada perilaku gelombang akustik dalam dimensi 3. Kecepatan suara dalam air bervariasi tergantung pada sejumlah faktor termasuk suhu, salinitas, dan kedalaman. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Maria Madalena. Di sini saya dengan NIM 22135 11073. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang. Next. Baik, di sini ada definisi spektrum gelombang itu sendiri didefinisikan sebagai gambaran dari jumlah energi yang terdapat dalam setiap variasi frekuensi gelombang, yang dimana bentuk spektrum
spektrum gelombang itu sendiri sangat beragam tergantung pada amplitude gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang, dan kecepatan angin. Kemudian definisi analisis spektrum yang dimana didefinisikan sebagai teknik yang digunakan untuk memilah dan merubah suatu fenomena fisik, gelombang acak yang kompleks menjadi komponen individual atau gelombang tunggal terhadap frekuensi masing-masing gelombang. Kemudian, metode analisis spektrum ini digunakan untuk memperkirakan fungsi densitas spektral dari suatu rangkaian waktu. Analis spektrum dapat berperan sebagai alat untuk menganalisis data yang terkait dengan fenomena selain topografi yang berkaitan dengan waktu. Tentunya diperlukan teknik khusus untuk menguraikan informasi dari data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada frekuensi dan amplitudo spektrum gelombang. Frekuensi spektrum gelombang adalah representasi dari berbagai frekuensi atau panjang gelombang yang dapat diamati atau diukur dalam suatu sistem atau medium tertentu. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo spektrum gelombang merujuk pada tingkat kekuatan atau intensitas gelombang dalam berbagai frekuensi atau panjang gelombang yang terdapat dalam spektrum. Amplitudo spektrum gelombang akustik bawah air dapat bervariasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber suara, jarak dari sumber suara, serta karakteristik lingkungan. Next. Selanjutnya ada hubungan frekuensi dan amplitudo energi gelombang. Frekuensi dan amplitudo spektrum gelombang keduanya berperan dalam menentukan energi gelombang. Semakin tinggi frekuensi gelombang, maka semakin besar energinya. Semakin besar amplitudo gelombang, maka semakin besar energinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada spektrum frekuensi gelombang dalam air dan penerapannya di dalam bidang akustik. Seperti yang kita ketahui, akustik bawah air merupakan ilmu yang mempelajari perambatan bunyi di bawah air, indeks gelombang bunyi dengan air, di mana air yang dimaksud ini merupakan air di sungai, danau, dan yang lebih penting yaitu di laut. Frekuensi yang bisa digunakan dalam akustik bawah air ini yaitu sekitar 10 Hz sampai 1 MHz. Gelombang suara dengan frekuensi di bawah dari 10 Hz biasanya merambat di dasar laut. Namun gelombang suara dengan frekuensi di atas 1 MHz mudah diserap oleh air sehingga jarang digunakan. Akustik bawah air sering juga kita kenal sebagai hidroakustik. Selanjutnya, ada beberapa teknologi hidroakustik memiliki beberapa penerapan. Di antaranya ada satu, estimasi stok ikan. Metode akustik pasif digunakan secara efektif untuk mengestimasi kelimpahan ikan di perairan, terutama untuk mengetahui seberapa banyak stok ikan yang masih ada di laut bebas. Kemudian ada yang kedua, ada pemetaan bawah laut. Teknologi hidroakustik ini digunakan untuk memetakan dan mengklasifikasikan konten dasar perairan termasuk jenis substrat yang ada di bawah air. Yang ketiga ada TS, di mana TS ini merupakan faktor penting dalam deteksi dan prediksi stok ikan menggunakan hidroakustik yang menggambarkan kemampuan target untuk memantulkan gelombang suara yang mengenai targetnya. Kemudian ada yang terakhir yaitu bioakustika, di mana studi bioakustik ini membantu mengidentifikasikan bahasa komunikasi pada mamalia laut, di mana deteksi rentan frekuensi yang dihasilkan oleh mamalia, intensitas amplitudo suara, fluktuasi suara, dan pola suara. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik, di sini ada 3 poin kesimpulan. Yang pertama, gelombang akustik dalam suatu dimensi adalah perambatan getaran mekanis dalam medium hanya dalam satu arah. Partikel-partikel dalam medium bergerak sejajar dengan arah perambatan gelombang. Gelombang ini dapat mengalami interferensi yang bersifat destruktif atau konstruktif. Kemudian yang kedua, gelombang 3 dimensi adalah gelombang yang kerambatannya terjadi di dalam ruang atau ke segala arah dan berkaitan dengan parameter propagasi gelombang. Contohnya yaitu gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang cahaya. Adapun karakteristik
gelombang 3 dimensi itu meliputi perlambatan, polarisasi, dan interferensi. Kemudian yang ketiga yaitu spektrum gelombang menunjukkan jumlah energi dalam setiap variasi frekuensi gelombang. Bentuknya tergantung pada amplitudo, waktu siklus gelombang, dan kecepatan angin. Kemudian frekuensi dan amplitudo spektrum gelombang berperan dalam menentukan energi gelombang. Adapun perannya yang digunakan sebagai estimasi stokikan, pemetaan bawah laut, pengukuran TS, dan studi bioakustik untuk pemahaman komunikasi mamalia laut. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.